Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Novita, BP 19120088. Baiklah, di sini saya akan berkomentar terhadap minimarket. Minimarket Mandomat menyebut dampak kelesuan pendapatan akibat wabah virus corona sudah sangat terasa di berbagai pusat perbelanjaan. Mandomat mengaku adanya penurunan jumlah pengunjung, penurunan pendapatan juga turun secara signifikan mencapai 10% sampai 15%. Jadi, yang namanya social distancing itu berdampak kepada masyarakat. Mereka hanya membeli berbagai kebutuhan saja seperti kebutuhan pangan. Menurut Mandomat, efek corona terdapat bisnis riset pada akhirnya sangat berdampak negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Kamsari, BP 19120097. Menurunnya aktivitas usaha akibat pandemik dirasakan oleh semua usaha UMKM, pemasaran, dan ketersediaan atau akses bahan baku. Mayoritas bisnis memang melambat akibat pandemi. Bahkan, usaha mikro harus menutup usaha untuk sementara dan mengalami penurunan penjualan karena adanya penurunan permintaan domestik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspitasari, BP 19120118. Baiklah, komentar saya terhadap sebuah toko minimarket. Pada pembatasan aktivitas sosial selama pandemi COVID-19 berdampak terhadap berbagai lini usaha dan perekonomian. Salah satu sektor usaha yang paling terdampak adalah bisnis retail. Tidak semua peritel mengalami kerugian atau terpuruk akibat COVID-19. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan, DBS Group Bisnis Supermarket dan Minimarket menjadi segmen retail paling diuntungkan selama pandemi COVID-19 dan pelaksanaan pembatasan sosial atau disingkat dengan PSBB. Keuntungan yang diraih karena saat pusat perbelanjaan modern dan banyak pertokoan harus tutup selama PSBB beroperasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberadaan dua jenis toko retail ini juga menjawab kebutuhan warga yang biasa ke pasar tradisional hanya pergi ke minimarket. Berdasarkan data DBS Group hingga 2019, mayoritas warga Indonesia masih lebih memilih berbelanja di pasar tradisional 70% ketimbang minimarket atau supermarket. Hanya ada 23% warga yang memilih belanja di minimarket dan 7% lainnya ke supermarket. Akan tetapi, kondisi saat ini dianggap bisa mendorong warga yang tadinya lebih memilih belanja di pasar untuk beralih ke supermarket atau minimarket. Nama saya Wiwit Yuliasari, BP 19120086, kelas 4X4. Minimarket ini mengalami dampak buruk karena pandemi COVID-19, mengalami kondisi yang menurun dari segi produksi maupun dari keuangan. Kalau di saat normal, minimarket ini mengalami permintaan dan penjualan meningkat setiap harinya, dan persediaan baku juga lancar. Tapi, selama pasca pandemi COVID-19, banyak permasalahan yang datang, yaitu produksi terhambat, penjualan menurun, permintaan juga menurun, serta kesulitan dalam kelancaran bahan baku dan distribusi pun terhambat. Saat ini, produsen akan berpikir dua kali untuk membeli kebutuhan toko dengan stok yang banyak, karena lama-lama barang tersebut akan expired. Begitu juga dengan konsumen, dia akan berpikir dua kali untuk membeli kebutuhan karena dia memikirkan kesehatannya. Nomor BP 19120102, kelas 4X4. Mandomat mengaku adanya penurunan jumlah pengunjung dan jumlah pendapatan secara signifikan dari 10 hingga 15%. Minimarket Mandomat juga mengatakan dampak dari virus corona ini tokonya menjadi sepi. Tapi setelah setahun virus corona ini, tokonya mulai ramai pengunjung dan semoga bisa berkembang lagi. Selain lokasinya yang dekat dengan masyarakat,
Minimarket Mandomart biasanya lebih cepat adaptif dan bisa menyesuaikan dengan keadaan. Hal ini tentu selain karena produk tersebut memang diminati konsumen, juga didukung oleh strategi marketing yang tepat. Terima kasih.